Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat kerja di rumah aja official. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang mengenai apa itu jaringan PI network. Mungkin untuk sobatku semua, Bapak Ibu sekalian belum mengetahui tentang apa itu jaringan PI network ataukah masih bingung tentang PI network itu sendiri. Oke. PI Network adalah proyek tunai terkomputerisasi yang berarti menjaga penambangnya atau kripto tetap terbuka karena sentralisasi bentuk moneter asli seperti Bitcoin telah membuat mereka jauh dari klien biasa. Jaringan Pi dibuat oleh sekelompok lulusan Stanford University memberdayakan klien untuk menambang koin menggunakan aplikasi ponsel. Jadi untuk koin ini bisa ditambang dengan menggunakan ponsel saja. Menyetujui pertukaran pada catatan yang disampaikan dengan pendapatan yang bergantung pada angka Pi. Fase 1 dari usaha tersebut dikirim pada tahun 2019 pada hari Pi 14 Maret. Dengan aplikasi penambangan Pi gratis. Pada Juni 2019, organisasi memiliki lebih dari 100.000 klien dinamis. Dengan setelah setahun ketika fase yang kedua dikirim atau setelah fase yang kedua, ada lebih dari 3,5 juta pengguna atau penambang Piners. Aplikasi mulai menjalankan promosi pada Mei tahun 2020 untuk memberikan sumber pembiayaan bagi usaha tersebut. Basis klien mencapai 14 juta pada Maret 2021 setelah melewati 12 juta jejak pada bulan Februari tahun 2020. Picoin adalah uang kriptografi yang tiba-tiba melonjak dalam permintaan untuk organisasi Pi dengan seperti kriptos lainnya, misalnya Bitcoin. Pi dimaksudkan untuk melalui pemisahan biasa untuk memastikan kekurangannya. Membagi adalah titik di mana jumlah koin yang diperoleh ekskavator untuk menangani pertukaran baru sangat berkurang ketika pencapaian tersebut tercapai. Tingkat penambangan Pi dibagi dari 1,6 Pi setiap jam ketika tiba di 100.000 klien dibagi lagi menjadi 0,4. Inilah yang sering disebut sebagai halving atau pengurangan dalam penambangan setiap per jamnya. Oke, tingkat penambangan Pi dibagi dari 1,6 Pi setiap jam ketika tiba di 100.000 klien atau Piner dibagi lagi menjadi 0,4 setiap jam ketika mencapai 1 juta dan sekali lagi menjadi 0,2 Pi ketika mencapai 10 juta pengguna. Ini akan terus membelah mencapai 0 pada 1 miliar klien. Selama periode kedua tugas saat ini, klien dapat memilih untuk mencoba pemrograman area kerja Pinode di PC mereka ataukah menggunakan komputer. Bagaimanapun, kapanpun pengiriman fase ketiga, apakah akan dilakukan pada tahun 2021 ataukah akhir tahun ini, sesuai dengan desainer, awal dari tahap ketiga belum ditentukan sebelumnya, namun bergantung pada kemajuan yang dibuat pada tahun berikutnya. Berbeda dengan hub dalam organisasi seperti Bitcoin atau Ethereum yang menggunakan konversi kerja, Pinode menggunakan perhitungan yang bergantung pada Stellar Consensus Protocol SCP. Pinode menyetujui pertukaran pada catatan yang disampaikan dan mencapai kesepakatan tentang permintaan pertukaran baru yang dicatat oleh catatan. Next, di bawah SCP, Pinode menyusun lingkaran keamanan atau pertemuan dari 3 hingga 5 individu yang dipercaya yang diketahui oleh setiap klien organisasi. Lingkaran keamanan atau security
Lingkaran keamanan mengumpulkan jaringan kepercayaan di seluruh dunia yang mencegah pertukaran palsu karena pertukaran harus disetujui pada cantuman umum jika hubungan yang dipercaya mendukungnya. PiCoin tetap dalam mode pra-rilis. Jika Anda sedang mempertimbangkan cara membeli PiCoin untuk portofolio, nah, itu belum bisa dibayangkan. Klien yang telah menambang mata uang digital Pi mungkin memiliki opsi untuk menarik atau memperdagangkan koin mereka selama periode ketiga usaha ketika Pi pindah ke blockchain yang sepenuhnya terdesentralisasi. Pi tidak dapat dipindahkan selama tahap pengujian untuk menyimpan catatan palsu dari pengumpulan koin. Sesuai situs yang dijalankan, penyusunan dompet Pi harus diperhatikan ketika Pi bergeser dari testnet ke mainnet. Ketika konversi blockchain muncul dari peningkatan dan sepenuhnya disampaikan. Selanjutnya, PiCoin belum dapat ditukar pada salah satu perdagangan untuk kriptografi atau tahap pertukaran. Ketika tahap 3 dikirim, pemegang benar-benar ingin bertanggung jawab penuh atas kunci dompet pribadi dan publik mereka, dan menggunakan koin untuk membeli barang dan administrasi di pusat komersial yang terdistribusi Pi atau menukarkannya dengan uang tunai. Tanpa kunci, klien tidak dapat memindahkan atau membelanjakan uang tunai yang mereka pegang. Aplikasi Portable Pi berfungsi sebagai dompet untuk kriptografi, terhubung ke nomor telepon, klien, akun Facebook, semua seperti dengan blockchain publik lainnya. Blockchain Pi akan mengizinkan dompet luar untuk menyimpan koin Pi dan mengeksekusinya atau memindahkan dengan mengirimkan pertukaran langsung ke blockchain. Namun tidak seperti blockchain lainnya, para insinyurnya belum mengirimkan kode sebelumnya. Pada bulan Desember 2020, Insinyur Pi mempresentasikan aplikasi brainstorming Pi lainnya untuk memungkinkan klien mengusulkan pemikiran aplikasi, bergabung dengan proyek, dan menarik klien yang berbeda. Pengadopsi awal mengumpulkan Pi kripto dengan harapan bahwa biaya akan meningkat pada setelah fase ketiga. Meskipun tingkat penambangan koin telah dikurangi dengan membagi, klien dapat membangun tingkat penambangan mereka dengan mengaitkan dengan eskavator dinamis lainnya. Klien baru dapat bergabung dengan jaringan Pi jika mereka memiliki kode referensi dari klien lain. Perancang tugas menjamin bahwa keamanan jaringan Pi ditingkatkan oleh organisasi yang dekat dengan rumah, mendesak klien untuk mendapat orang yang dicintainya, yang memprovokasikan kewaspadaan bahwa ini adalah model bisnis yang menampilkan atau menipu secara terhayung-hayung. Meskipun demikian, penting bahwa klien dapat memperoleh koin dari organisasi langsung mereka sendiri dan bukan dari organisasi asosiasi mereka juga dengan konspirasi MLM atau multi-level marketing. Beberapa penonton uang digital telah secara efektif mulai membuat perkiraan harga jaminan Pi mereka. Bagaimana kalau kita menyelidiki berapa biaya Pi yang mungkin akan menjadi titik dan di mana ia mulai bertukar? Oke, video ini akan berlanjut nanti di part yang kedua. Kita akan membahas tentang sedikit berapa untuk nilai jaringan Pi di tahun 2021 hingga tahun 2025. Oke, next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.